اللهم إنا نسألك العلم لدني والمشرب الصافي الهدي وهب غني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهم بجاه نبيك المعصوم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat banyak umur serta taufik dan hidayah, sehingga kita kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah bacaan Ratibul Haddad, Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat, ilmu yang makin membawa kita dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang sebelumnya seperti biasa ya, kita sedikit membahas baik syair dari Aqidatul Awam yang masih di dalam penyebutan nama Nabi dan Rasul sampai batasnya kemarin kita sebutkan kaum Madian, Nabi Syuaib, selanjutnya Nabi Harun dan Nabi Musa. Dan Nabi Harun dan Nabi Musa adalah dua orang saudara yang Allah utus ya di kalangan kaum Bani Israel yang saat itu dikuasai oleh seorang raja yang bernama Fir'aun. Ya, yang pelajaran dari Nabi Musa yang bisa kita ambil adalah hebatnya gitu. Ya, dalam satu hikayah ketika Nabi Musa pengen dites sama Fir'aun, ini anak sebenarnya ya udah gede apa masih kecil. Kenapa? Karena saat itu Fir'aun sendiri khawatir nantinya Musa yang bakal menghancurkan dia nanti. Awalnya ya Fir'aun kan dengan ketetapannya, dengan dengan keputusannya dia minta ya wastahyu nisa ahum, ya bunuh semua anak laki-laki yang lahir ya, dan biarkan anak-anak perempuan. Karena saat itu dikatakan bahwasanya salah satu anak yang lahir di kalangan Bani Israel itulah yang akan menjadi Fir'aun sendiri, musuh Fir'aun sendiri yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Ketika dengar itu takut dia, ya akhirnya diperintahkan semua anak-anak laki yang lahir dibunuh, yang di perempuan dibiarkan. Pelajarannya ya, ini apa yang Allah katakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau katakan, ya Abdullah, i'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala syai'in ya la an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wahai Abdullah, biar kita bisa punya keyakinan, kata Nabi. Apa keyakinan yang ditanamin sama Nabi? Padahal saat itu ya Abdullah bin Abbas masih umur 9 tahun. Yang ini berarti buat ngajarin anak akidah, tauhid, atau yang kita bilang bahasa-bahasa tinggi gak harus nunggu ketika mereka dewasa. Ini kan pelajaran tauhid, pelajaran tawakal seseorang kepada Tuhan. Nabi ajarin ke Abdullah bin Abbas saat umur 9 tahun. Apa kata Nabi? Abdullah, biar paham, meskipun seluruh orang di muka bumi ini sepakat pengen ngebantu kamu, gak bakal bisa ngebantu kamu kecuali batasannya sesuai dengan apa yang Allah tulis. Dan seandainya semua orang yang benci kamu berkumpul, semua orang yang benci kita kumpul, pengen nyakitin kita, gak bakal bisa nyakitin kita kecuali dengan apa yang Allah tulis. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Karena setiap orang sebelum dia lahir sudah dicatat semua ketentuannya sama Allah. Jadi kalau dengar orang musuhin kita, dengar orang mau ngapa-ngapain sama kita, tenang. Makanya keyakinan Ali bin Abi Thalib ketika Nabi suruh tidur di kasurnya, ketika Nabi mau hijrah, ada ngomong sesuatu. Ya Rasulullah, kalau saya dibunuh gimana? Kalau tiba-tiba nanti saya ditusuk gimana? Enggak. Ya, yang pertama perintah Nabi di atas segala penawaran, ya Nabi suruh udah bismillah. Yang kedua, beliau yakin kalau Nabi bilang dijaga, pasti dijaga. Dan kalau emang Allah bilang mati, ya mati. Allah bilang hidup, ya hidup. Padahal saat itu rumahnya udah dikelilingin orang-orang yang pengen bunuh Nabi.
Jadi batasan kita mengharap sesuatu kepada makhluk, ya kita pengen sesuatu dengan angan-angan kita, udah harus kita yakinin apa yang telah Allah tulis itu bakal jadi milik kita. Alladzi li ghairi lam yasil ilaik waladzi qusim la hasilun. Nanti Imam Haddad dengan qasidah singkatnya bilang, yang ditentukan buat orang lain gak bakal sampai ke itu. Kalaupun kita megang cuma mampir doang di tangan. Ya dari pengajian, ya dari acara maulidan, udah girang-girang bawa nasi misalnya, enaknya di rumah makan. Ditaruh meja dikit ditinggal sholat, keluar dikasih styrofoamnya doang. Nasi gua kemana? Anaknya nyaut, saya makan mak, kelaparan kalian mak gak mau kali. Mau ngomong apa dah? Ya tarik nafas doang lah. Mau gimana ya makan anak? Dan sebaliknya, ya meskipun Allah tentukan buat, kalaupun Allah tentukan buat kita, terus ternyata dari tangan orang lain gak bakal kelewat, nanti pasti nyampe ke kita. Ya ada satu cerita, Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah dikasih manisan sama orang. Ini orang ngira nih dapat manisan enak nih. Ya kalau kita bilang kue enak nih, cocok nih dikasih Habib Ali nih. Ada Habib Ali, disampaikan Habib Ali, diterima. Nggak lama dia pulang, ada tamu lain yang datang. Bingung Habib Ali ngejamunya pakai apa nih, orang mau pulang nggak enak, kasih akhirnya itu kue yang tadi dibilang mahal enak dikasih. Ini buat dia bawa pulang deh. Ini aneh nggak punya apa-apa, ini buat dia bawa pulang. Orangnya girang. Dia dapat kue mahal, kue enak. Pas lagi di jalan ada orang lain yang lihat tuh kue lagi. Ente bawa kemana nih? Mau bawa pulang. Aneh bayarin dah. Memang udah dibayarin deh sekian. Ya udah duit jadi duit kan. Ya daripada gue, ya jadi duit dibayarin dikasih. Dibawain kemana? Habib Ali lagi. Balik lagi tuh ke Habib Ali. Dia ngeluarin syair itu. Kalau Allah udah tentuin buat kita buat kita. Ya kadang-kadang lebaran kan kue kita begitu lebaran nih. Emang nggak pakai modal nungguin orang bawain. Muter lah gue ini. Wah hafal banget nih sholatipnya gue yang coba buka nggak kena nih. Baik balik udah. Ya makanya nggak usah khawatir kalau kita lagi kerja kepikiran nih ada orang yang mau jahat sama kita ini apa segala macam, udah tenang aja. Kalau Allah bilang dia nggak bisa nurunin kita, nggak bakal bisa nurunin. Kamu pakai orang dalam sejago apa kayak, kalau Allah bilang nggak bakal diterima, nggak bakal diterima. Makanya ini juga pelajaran buat kita, jangan pakai dah ngambil cara-cara yang haram, jangan. Kan kita bilang ya semua ketentuan dari Allah, yang halal yang haram bisa kita dapetin kalau Allah di sini. Ayo usaha kita yang halal aja. Kan kita bilang pernah kita ceritain dengan gampang kok kita ngelihat orang-orang di sekeliling kita. Emang semua yang jadi maling berhasil? Emang semua yang jadi koruptor berhasil? Enggak. Berarti kalau emang dasarnya udah pakai cara curang kayak gimana, kayak Allah bilang enggak. Mendingan usaha pakainya yang halal. Jadi kalau Allah bilang enggak pun pahalanya udah ada dapat. Kalau berusaha dengan yang haram, kadang duitnya nggak dapat, dosanya udah dapat. Karena dosa mencuri nggak harus uangnya kita manfaatin baru jadi dosa, enggak. Kapan kita ambil dengan cara yang haram berarti udah dosa, meskipun nanti duitnya bisa kita nikmatin atau enggak. Ini Allah, ini pelajaran dari Nabi ke Sayyidina Abdullah bin Abbas. Biar paham, biar ngerti, ingetin ada lagi. Bahwasanya kalau Allah udah nentuin sesuatu yang manfaat buat kamu, orang mau cegah kayak gimana nggak bakal bisa, pasti sampai. Dan kalau seandainya Allah udah bilang sesuatu kamu kena musibah, Allah orang pengen nolong kayak gimana nggak bisa. Jadi jangan nyalain orang. Jangan gampang nyalain orang. Udah mendingan gampangnya taruh di otak Allah maunya kayak gini. Ya akhirnya nggak emosi, nggak berantem, nggak selek-selekan sama orang lain. Karena yang mau Allah udah itu. Fir'aun udah bunuh semua anak laki-laki yang lain. Yang perempuan biar. Lahir Nabi Musa dari ibunya dihancutin di sungai ini. Yang namanya siapa? Istrinya Fir'aun. Yang tadinya takut ada orang anak laki-laki lahir bikin kerajaan dihancur, tiba-tiba yang gedein anak laki itu sendiri. Iya. Yang ngebujuk dia buat ngedidik tuh anak, bininya. Kalau Allah udah bilang hancur. Ya meskipun kita suruh orang lain bunuh semua anak laki-laki, kalau Allah udah tentuin nggak bisa, mati. Hancur. Dari mana? Tangannya sendiri lahir. Ya biar paham bahwasanya kalau Allah udah tentuin, udah begitu jadinya. Ya biar udah gampang aja kita netralisir pikiran kita deh.
lupa nama orang apa segala macam, udah Allah maunya begitu. Perkara ibunya Nabi Musa, ketika diwahyukan nama Allah kan, anik bihi bil tabuti wa alqihi bil yam. Wahai ibu Musa, taruh di kotak, hanyutin di sungai. Perasaan ini bergejolak, tapi namanya Allah udah suruh, bismillah. Faraja'nahu ila ummihi kay taqarra 'ainaha. Akhirnya di masa yang Allah udah tentukan, kita balikin. Yang tadinya bocah yang takut dibunuh, dihanyutin pulang jadi rasul. Pulang jadi rasul. Dihanyutin tuh anak atas perintah Allah, pulangnya jadi rasul. Udah kalau ngejalanin perintah Allah kepada anak, udah dia jalanin aja. Ntar yang bawa kebaikan Allah. Justru salahnya orang kita yang sebagai orang tua yang dikritik oleh para ulama kita adalah kita yang ngerasa bisa lebih mendidik anak kita dengan gaya kita yang kadang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Akhirnya anaknya nggak tahu gimana ini. Tapi ketika dihanyutin orang baru lahir takut dibunuh, malah dihanyutin, nggak usah nyampe kemana dulu, dah itu baru taruh di laut, ditaruhnya di laut. Di sungai ini kan gedenya Masya Allah, taruh situ udah tuh. Tak gimana urusan Allah. Hatinya bergejolak sampai Allah bilang kalau bukan kita yang nenangin, itu bakal meledak nih. Dalam artian meledak dia bakal teriak, itu anakku itu sebenarnya itu. Nah kalau diteriak kan bakal dibunuh anak. Kadang Allah bikin tenang sampai masanya Allah balikin jadi rasul. Itu baru pelajaran dari Nabi Musa kecil. Belum nanti ketika dia dites sama Fir'aun mulai khawatir kayak ini anak ini yang bakal jatuhin saya nantinya. Dites, ditaruh antara bara yang baru dibakar sama korma. Kalau dia ngambil korma berarti udah gede. Berarti selama ini dia udah merhatiin kerajaan kita, takutnya dia nanti nentang kita. Karena pas ketika beliau mau ngambil korma, dialihin oleh malaikat Jibril. Sebagian bilang bukan dialihin, malah ditabung ke malaikat Jibril biar ke bara tadi. Dimakan baranya, makanya Nabi Musa itu cadel. Ketika nanti pengen diutus ke Fir'aun, kan minta kan, ya Allah, apa namanya, asyrifu fi amri usdud biha azri, ya Allah, bantuin saya dong buat ke Fir'aun ini biar orang yang lebih fasih lisannya. Siapa ya? Dia nih saudara saya nih, Harun nih, biar ngomongnya enak, jadi orang lebih paham ketika didakwahin. Kenapa? Karena Nabi Musa kecilnya makan barang. Musibah, makan barang musibah. Tapi kalau seandainya nggak makan barang, dibunuh. Kan terkadang di hidup kita ada musibah-musibah kecil yang Allah kasih, yang sebenarnya musibah kecil itu nyelamatin kita dari musibah yang lebih besar. Kalau kita bisa bersyukur sama Allah. Kadang mau jalan, kepleset di dalam rumah, keluar nyari sendal nggak ada, lupa apa segala macam, yang ternyata na'udzubillah. Kalau seandainya kita bergerak lebih cepat, di luar bisa lebih bahaya. Kan banyak begitu ya. Kita dengar na'udzubillah gitu, pesawat jatuh, perahu akhirnya tenggelam apa segala macam. Dengar nih, banyak orang-orang yang mengucap alhamdulillah, bukan atas matinya orang lain, bukan, tapi sebenarnya dia beli tiket di situ. Entah macet, nggak buru sampai ke bandara, akhirnya ke tinggalan pesawat, tinggalan perahu. Kalau kita bisa mikir kayak gitu, dan makanya kita nggak perlu tahu di setiap keadaan nih apa sih rahasianya. Kadang-kadang kita minta, ya Allah, apa sih rahasianya, kenapa sih saya begini, kenapa? Nggak usah. Sebenarnya kita nggak perlu tahu. Yang perlu kita yakinin pasti Allah ngasih yang terbaik. Karena kadang-kadang kalau kita berusaha nyari hikmah dengan otak kita sendiri, nggak nyampe kesan sendiri. Kita maksa nih, apa sih ini sebenarnya ini, kenapa sih gue begini, kenapa kerja begini, kenapa belum nikah, kenapa udah nikah begini, kenapa punya anak, gue dibikinin semuanya. Apalagi kayak nulis kenapa harus saya, terus siapa Pak Camat gitu ya? Kenapa harus saya? Emang ngomongnya lu kayak nanya kenapa harus saya? Ya udah, emang gitu ya berarti. Apalagi di sana udah Allah kasih ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kalau Allah kasih orang lain belum tentu kuat. Makanya kita dipilih yang mungkin salah satunya biar ngapusin dosa kita, angkat derajat kita, berkahin rezeki kita. Kalau kita mau husnuzon sama Allah. Ya kalau enggak, kita mau terusin ikutin pikiran setan, silahkan. Yang ujungnya nggak bakal nemu, kesal sama Allah, benci sama Allah, ninggalin ibadah dikit-dikit, ngelajarin maksiat dikit-dikit, yang ujung-ujungnya naudzubillah sampai keluar dari
agamanya. Kenapa? Ikutin setannya. Makanya Nabi dari awal bilang, biasain husnudzon sama Allah. Biasain husnudzon sama Allah. Kalau ada bahasa dari Habib Umar nih, beliau bilang, yang ngasih kita duit sebenarnya siapa? Yang ngasih kita duit siapa sebenarnya nih? Sebenarnya jangan dunia itu udah bilang bos, atau bilang bosnya, atau bilang maknya, atau bilang laki ya, sebenarnya siapa? Allah. Yang gerakin kita buat sedekah siapa? Allah kan? Karena kita nggak bisa bergerak kalau bukan Allah yang gerakin. Yang lipat gandakan pahala ketika kita sedekah siapa? Duit dari Allah. Yang gerakin Allah, yang ngasih pahala lebih, nikmatnya buat siapa di akhirat? Udah segitu beliau bilang cari itu, udah segitu baiknya Allah masih sultan mau ngapain? Kalau masalah itu nih, beliau bilang, yang ngasih duit Allah, yang gerakin Allah, yang lipat gandain Allah, yang dapat nikmat di surga. Padahal kalau Allah mau habis ibadah di dunia jadi itu di akhirat kelar kan? Tapi kita dikasih pahala, dikasih kenikmatan di surga, yang semua sebabnya itu sebenarnya Allah yang jalanin. Kalau yang bukan karena Allah kita nggak bakal bisa. Dan masalah maksiat sebenarnya kita berkali-kali dicegah sama Allah, diancam sama Allah, cuma kita yang masih terus. Akhirnya yang dihukum ya kita, bukan karena Allahnya jahat, bukan. Allah udah coba cegah, cuma kitanya nggak hati. Dalam masalah fikihnya kita kembali masalah sholat. Ya sampai kemarin terakhir ya kita balik ke dalam hukum. Nah ini sekalian juga ya. Hukum sholat, hukum meninggalkan sholat kan. Kemarin kita bilang nih, hukum yang meninggalkan sholat itu harus dibunuh. Cuma keadaannya dua. Ada orang yang ninggalin sholat gara-gara dia malas, sholat tuh nggak mau, dari zuhur sampai asar disuruh nggak mau sholat. Kalau seandainya negara ini berlaku hukum Islam, bunuh dia orang. Itu kalau karena malas. Kalau dia bilang sholat tuh enggak, gue udah nggak butuh sholat lagi, udah malas gue mau sholat. Sholat kayaknya nggak wajib buat gue udah. Gimana hukumnya? Sama, bunuh. Cuma yang kedua, dibunuhnya dalam keadaan dihukumi sebagai orang kafir, jangan disolatin, jangan dikafanin, jangan dikuburin di kuburan wakaf orang-orang muslim. Yang kedua, tetap dianggap orang muslim, disolatin, dikafanin, dimandiin. Timbul pikiran di kita yang katanya Islam selama ini menjaga hak-hak kemanusiaan, jangan sampai terjadi pembunuhan. Kenapa kok harus dibunuh nih orang yang tak sholat? Katanya Islam baik, ngejagain ini apa segala macam. Kenapa harus dibunuh? Pertama kita bilang tadi, pembunuhan, hukuman yang dilakukan oleh Islam ini sedang di awal tuh ditanya dulu mau tobat atau enggak. Bukan tiba-tiba kita nanya orang enggak sholat kita langsung bunuh, kagak. Tanya dulu mau tobat enggak, berkali-kali mau tobat enggak, tetap bilang enggak mau, bunuh. Kenapa? Karena Islam sayang. Nih, kali-kali kita bilangin, Islam ketika memberikan kebaikan kepada seseorang itu nggak cukup dunianya doang, tapi akhirat dipikirin. Kebaikan yang bisa didapat seseorang nggak hanya ketika dia masuk surga, bukan, tapi bisa jadi dibikin akhiratnya, nerakanya jangan lama-lama. Caranya gimana? Kalau dia nggak sholat makin lama, di nerakanya bakal makin lama. Makanya diajak tobat, mau tobat nggak? Ya kalau dibilang nggak mau tobat, bunuh. Kenapa? Biar dosa lo nggak makin banyak. Akhirnya dalam masalah nasihat pun Islam sama. Islam buat kita nih, buat kita yang ketika berteman nasihat ini cuma dunia doang, giliran agama dibilang masing-masing, itu muslim bukan. Harusnya orang muslim juga perhatian dengan agama temennya. Giliran temennya nggak makan diperhatiin, giliran temennya lagi galau ditemenin. Giliran temennya buka auratnya nggak sholat, dibilang tegur tuh temen itu, jangan aneh dah. Yang lain aja udah terlalu dekat sama dia nggak bisa negur lagi. Nah, kudu orang makin dekat makin bisa negur, nggak menjadi orang yang jauh. Ini juga liciknya gitu nih. Kita berteman sama orang nih ya, kita temenan sama orang bertahun-tahun. Setiap dia nasihatin kita percaya. Urusan dunia nih, dia nasihatin kita percaya. Kenapa sih lu kalau dinasihatin dia percaya banget, dia nggak pernah bohongin gue, nggak pernah nyurangin gue. Dia kalau nasihatin gue nih, benar-benar buat kebaikan gue, dunia gue terjaga udah sama dia. Tapi giliran dinasihatin masalah akhirat, ngebantah. Kenapa sih itu ngebantah? Kemarin bilangnya temennya nih terpercaya banget, nggak mungkin nyelakain dia, nggak mungkin nyurangin dia. Tapi giliran dinasihatin masalah akhirat, nggak percaya. Kan
ini teman lama inti, ini teman dekat inti yang selama ini nggak pernah bohongin dan curangin inti, pengen kebaikan buat inti. Nah dia bilangin aurat itu tuh jangan judi, jangan nyolong, jangan zina, jangan pacaran, semua buat inti. Kenapa giliran begitu dia nggak percaya, pakai bilang udah teman sama gue masalah dunia itu, masalah akhirat jangan. Jadi masalah akhirat kita masing-masing aja pada bawa akhirat jadi nggak asik tongkrongan kita nih. Dan berkali-kali kita bilang, kalau teman nemu yang kalau nemu teman yang begitu, keluar dari tongkrongan kita. Karena solusi kita ketika ngelihat orang yang bermaksiat cuma dua, kasih tahu sampai dia berhenti. Kalau dia nggak mau berhenti, ente yang pindah. Jangan sampai kena azab yang Allah turun buat dia, ente juga. Udah itu aturan agama ya, bukan kita nih, itu aturan agama. Kalau kita ketemu orang yang maksiat, kasih tahu. Nggak bisa berhenti, tinggalin. Berarti kita putus sama diri saat nggak nongkrong lagi, bukan? Kalau dia nggak maksiat, silakan ngobrol lagi, chattingan lagi, makan bareng lagi. Tapi waktunya dia masih maksiat, tinggal. Jangan sampai adanya kita di samping orang yang maksiat membuat dia nggak merasa bersalah karena dia masih ngerasa punya teman. Dan itu salah satu bentuk motivasi kita buat dia tetap bertahan dengan kesalahan. Dan itu dihitung maksiat dalam agama. Itu dihitung maksiat dalam agama. Ada orang nggak berani mabuk nih, kecuali ada temannya. Kita temannya. Yang kita selalu mikir kan yang penting kita nggak mabuk. Yang mabuk kan gue cuma duduk doang, gue cuma ngeliat doang, gue cuma begini doang, nggak ada. Selama kita ada di situ dan adanya kita bikin mereka berani maksiat, ini beda. Kecuali emang ada yang nggak adanya kita, mereka tetap maksiat. Berarti bukan karena kita, tapi tetap wajib ninggalin tempat maksiat. Dan itu dalam kitab fikih tercatat, wa yajibu mufaraqatu maudi'il maksiyah. Wajib hukumnya memisahkan diri dari tempat yang ada kemaksiatan. Man tajibu alaihi shalah. Salat itu wajib kepada siapa aja sih? Nantinya nih. Ketika kita tahu ternyata kita udah wajib dari umur segini nih. Maka kita bakal bilang nih, sholat tuh wajib buat bulan yang syaratnya begini. Ntar pas udah dijelasin, terus kita ngira nih, oh ternyata udah wajib sholat dari umur atau dari tahun 2017 berarti ya. Lah 2017 tuh masih banyak yang nggak sholat, nanti kita gimana ya? Kodok semuanya. Kenapa? Karena kata Nabi dalam satu hadis, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa yang tidur kesiangan, sholatnya kelupaan, kelewatan, atau dia lupa, kemudian dia ingat ada sholat yang dia tinggalin, qadha sholatnya. Nggak ada sesuatu pun yang bisa membuat dosa terampuni dari ninggalin sholat kecuali dikerjain sholat. Dan Nabi nggak bilang batasan tahun, kecuali udah lewat 10 tahun nggak usah nggak. Pokoknya Nabi bilang kapanpun kita ingat ada sholat yang belum dikerjain, kerjain. Gak ada satupun yang bisa menghapus dosa kita di hadapan Allah ketika meninggalkan sholat kecuali dikodok. Timbul pertanyaan yang biasa kita bilang, Ustaz dalam banget kira-kira gimana ya, udah banyak banget kira-kira ya. Kalau dia bilang, ini bisa duhur 2000 kali, tulis 2000 kali. Ini asar bisa 4.700 kali, tulis 4.700. Pokoknya gimana nih? Pokoknya setiap hari satu biar terus akhirnya nanti tercapai, selesai kodok. Dan nggak ada. Apalagi dibilang terakhir kalau udah mati baru bayar mut, nggak ada itu. Bayar mut itu orang-orang yang ketika mau meninggal sakit, nggak bisa sholat, nggak keburu sembuh, terus meninggal, ini bayar mut silakan. Tapi orang yang sengaja ninggalin sholat terus dibilang bayar mut, mau ngapain? Ngapa jadi kok akhirat tinggal bayar beras nggak nyampe seletar? Nggak bisa, harus dikodok. Dan kita bilang orang ninggalin sholat itu sebabnya dua. Kalau nggak tidur karena lupa. Masalah kodoknya gimana? Kalau dia tidur sebelum azan berkumandang, ini azan jam berapa misalnya jam 12 lewat 5 misal, atau 11.48 kalau nggak salah. Ya azan 11.48, dia tidur setengah 12. Pokoknya udah bener-bener pules nggak dengar azan, bangun jam 4. Lewatkan zuhurnya ya. Kodok nggak? Kodok. Cuma permasalahannya kodoknya nggak harus buru-buru. Kontar tadi bangunnya jam 4 ya, mau mandi dulu, mau makan dulu, mau balas chat dulu, silakan. Kalau kondisinya kayak gitu. Tapi kan ada kita yang susah tidur ya. Kita susah tidur nih. Pas lagi mau tidur nih, mau terlelap, udah keburu azan dan kita dengar. Berarti waktu sholat udah
masuk, kita paksain nih tidur nih. Kalau seandainya dia bangun jam 4, buru-buru kodok sholat zuhurnya, jangan mandi dulu, jangan makan dulu, jangan ngapa-ngapain dulu, kodok. Kenapa? Semakin lama kita tunda sholat kita, dosanya terus berjalan. Dan orang yang ngelihat ada temennya, saudaranya, keluarganya tidur habis adzan, maksudnya dengar adzan nih, dia tidur, wajib ngebangunin sebelum waktunya habis. Kenapa? Karena kalau dia ninggalin atau keluar waktu sholatnya, dia dosa nih. Kalau tidurnya udah dengar adzan, kelewatan kan dosa kan? Dan dosa ini juga berpengaruh ketika ada orang yang lihat gak ngebangunin. Tapi kalau orang yang tidur sebelum adzan, sebelum dengar adzan dia udah tidur, bangun ada satu waktu sholat yang terlewatkan, dia bangun ninggalin sholatnya kudu diqodho, tapi nggak dosa. Kenapa? Dia belum dengar adzan tuh, berarti belum ada kewajiban kan saat itu kan? Ya kan? Jadi ninggalinnya nggak dosa, cuma oh iya ada kewajiban yang belum dikerjain nih, kerjain dah sekarang. Jadi kalau kita ngelihat teman kita tidur dari sebelum adzan, terus udah waktunya mau lewat, gak usah dibangunin, nggak apa-apa. Karena emang dia nggak ngelakuin sesuatu yang dosa. Ilmu ini kepake banget berkali-kali gitu bilang. Kepakainya buat siapa? Buat kita yang punya suami yang kerjaannya kadang sampai shift malam. Pulang jam 2, jam 3, jam 4. Kalau dia bisa nih, kalau dia bisa nungguin subuh, afdal kita bilangin tungguin subuh deh, subuh baru sholat. Tapi kalau ternyata dia nunggu, ya, udah dia rapiin rumah, dia ngepel, dia jogging, dia ngaduk semen, semua dikerjain dah. Tapi biar nggak ngantuk, tiba-tiba masih tidur. Kita bangun nih, bininya bangun nih, jam 5, jam setengah 6 waktu habis, bangunin nggak lagi nih. Ayo sholat. Kalau dia tidur dari sebelum azan subuh, nggak usah bangunin, biarin, dia nggak dosa kok. Ntar bangun, ingetin bang, belum sholat. Ya meskipun kita bilang kalau kejadiannya sebulan sekali 2 kali. Tapi kalau jadi kebiasaan, wah jam 3 habis begadang tidur ah, ntar bangun jam 8 biar nggak dosa, oh nggak penyakit ya penyakit. Nggak ada bangunin. Ya bisa siram, injak, nggak bisa bangun juga, fotonya dah taruh Alex dah. Berkotor kayak biar lebih berharga dah ketahuan dah. Ini kadang-kadang yang hal kayak gini yang kita nggak paham nih. Jadi berantem laki bini di rumah, lakinya ngamuk, ngantuk pun nyari duit buat lo ini segala macam. Bininya tekat, upah surat bang biar keluarga berkah segala macam. Ada jalan keluarnya. Kan dia benar-benar ngantuk, tidur sebelum ada biarin. Toh dia lagi nggak ngelakuin dosa. Orang yang lagi nggak ngelakuin dosa perlu diingetin nggak? Wah, sunnah diingetin. Belum sholat duha nih, nggak sholat duha dosa nggak? Ingetin buat sholat duha, sunnah. Tapi kalau sampai dia nggak sholat duha, nggak apa-apa. Sama kayak orang yang tadi tuh, kalau dia nggak bangun, nggak dosa. Jadi kita yang ngelihat pun nggak ikut dosa. Tapi kalau tidurnya udah azan, bang udah jam 12:30 tuh bang, sholat dulu bang. Aduh ngantuk banget, gue tidur dulu lah. Jam 3 kurang 15 menit lagi azan, bangunin, wajib kita bangunin. Kalau dia nggak bangun urusan dia. Yang penting ngebanguninnya wajib. Nggak ada itu bini bilang urusan dia udah jadi laki, tanggung jawab dia nggak. Kudu dibangunin. Masalah bisa bangun nggak bangun itu urusan Allah. Sama juga halnya. Ketika kita udah dibangunin nih, bangun, memakai bangun subuh. Ya udah jam berapa mak? Jam 5. Sadar nih sadar jam 5 sadar. Lalu udah bentar. Sekarang kan di kamar mandi, dia lagi ada abang lu lagi dempol lu, dia udah habis podan ntar baru dulu dah rebahan lagi. Dari jam 5 tiba-tiba bangun nih setengah 8. Dosa nggak dosa? Kenapa? Karena dia udah bangun dulu. Karena udah bangun, udah sadar dia tidur lagi, berarti kan pilihan kedua nih, tidur yang kedua dia mau. Main kalau tidur lagi, waktu sholat subuhnya habis berarti dia dosa. Tapi kalau misalnya ada kan ya teman kita nih, keluarga kita yang udah kita bangunin, kayaknya mah udah hidup gitu, udah on, nanya jam berapa, nanya ada makanan kagak, nanya semalam bola yang menang siapa, tidur lagi lewat subuh, lu udah bangun, sampai bilang demi Allah, gua nggak bangun dah, gua nggak sadar, lu udah diri, kagak gua nggak sadar, banyak bawaan gue, nggak sadar gue gitu, udah, kalau mending aku begitu, nggak dosa, berarti udah dia. Pokoknya yang udah sadar dia hidup di waktu yang ada sholat yang perlu dikerjakan, dia tidur lewat waktunya dosa. Tapi kalau dia tidur dari sebelum waktu ada sholat yang diwajibkan, ngerti bahasanya? Kalau tidur jam 11 lewat 5, jam 11 kurang, jam 12 kurang 15, misalkan belum azan nih, kan sholat subuh dikerjain kan?
Berarti ada sholat yang wajib lagi nggak buat dia? Nggak ada kan? Karena belum masuk waktu zuhur. Itu berarti belum ada sholat wajib buat dia tuh. Dia tidur, terus kelewatan zuhurnya dia nggak dosa. Tapi kalau udah azan zuhur dia tidur, berarti udah tahu nih dia ada sholat yang diwajibin buat dia sekarang. Dia sengaja tidur kelewatan waktunya, itu baru dosa. Nah, itu pelajaran. Jadi kalau ada orang yang kayaknya nih semalam habis begadang, kalau gue paksa bangunin, dia setengah sadar, akhirnya tidur lagi, subuhnya jadi kelewatan, mendingan biarin lah. Terus ujung-ujungnya jadi bikin dia dosa doang. Dan seandainya memang itu berlakunya cuma sekali doang, ini orang yang tahu orang baik, kita orang baik, biasa subuh gak pernah kelewatan, cuma semalam habis ada kerjaan dari kantornya, tugas dari kampusnya belum kelar, apa segala macam, anaknya udah biarin lah. Daripada dipaksain bangun cepetan jam 5 tuh tak habis waktunya, akhirnya tidur lagi, dosa dia. Mendingan didiemin. Ini yang kita bilang, kadang ilmu itu bukan hanya bisa ilmu merubah diri kita, makin kita tahu makin susah hidupnya. Enggak, makin banyak tahu ilmunya makin gampang hidupnya. Sekarang ilmu apa sih yang kita tahu jadi susah? Apa ilmu yang ketika kita ngaji terus kita tahu hidup kita jadi susah, Pak? Susah Ustaz, jadi nggak bisa minjem di bank. Emang dasar riba juga udah tahu hukumnya apaan? Susah Ustaz. Gara-gara kita tahu Ustaz bilang mau jangan pacaran, jadi susah pacaran ya. Dari awal lu merem lu budek tahu zina itu haram. Ini yang orang-orang bilang ngaji jadi hidupnya susah tuh orang-orang yang nggak mau diatur aja. Susah soalnya ketika kita ngaji kita jadi tahu sholat, jadi guru sholat kan. Ya situ mau anak baru mau gimana? Kayak bilang kayak hidup jadi susah jadi guru sholat. Dari awal lu lahir milih muslim guru sholat. Nah, ada justru tadi tuh. Kalau orang belajar dia jadi tahu hukum jamak kosong. Jadi ketika jalan-jalan boleh jamak kosong. Kayak gini nih. Yang lagi ngantuk banget, gak bisa nungguin subuh, tidur buru-buru mendingan dah. Biar nanti kalau kelewat jadi nggak dosa. Kapan ini bisa berlaku? Kalau mau ngaji. Kalau ngaji berantem dulu di rumah. Bangun kencang, subuh gak mau habis semua, ngotot banget. Akhirnya bisa bangun jam berapa? Jam setengah 6 ya lewat 5, 10 menit lagi waktu subuh habis. Dia kamar mandi atau mules. Belum kencingin, belum cepungnya, habis segala macam. Kan kelewatan. Gimana hukumnya? Dosa. Kalau udah tahu tinggal 5 menit lagi, 7 menit lagi ada orang nggak bisa bangun, dipaksain bangun malah akhirnya subuhnya kelewatan. Mendingan sengaja itu subuhnya lewatin dulu lah. Biar akhirnya dia nggak kena dosa. Kadang-kadang yang begitu malah kita jadi nyelamatin keluarga kita biar nggak dosa. Kalau kita tahu ilmu. Jadi berkali-kali kita bilang keselamatan seseorang tergantung ilmu yang dimiliki. Yang nggak ada ilmu jauh dari kata selamat jauh. Hebat orang bisa masuk surga tanpa ilmu hebat. Yang ada yang banyak dosa. Tadi ibu sholat ala kulli muslimin dzakaran dan unthan. Yang tadi kita bilang, kapan kita milih menjadi seorang muslim? Laki perempuan wajib sholat hukum. Dari lahir? Enggak, dari balik. Masih ingat nggak usia balik berapa? Masih ingat usia balik berapa? Usia balik mentok kalau pakai umur ya. Kalau pakai umur mentok umurnya 15 nih, udah keluar darah haid, udah keluar mani atau belum 15 balik udah. Wajib dia sholat sekarang. Kalau seandainya keluar darahnya bisa dihitung darah haid dan itu bilang dia balik kalau umurnya 9 tahun. Laki juga sama. Yang dihukumi keluar mani ini sebagai tanda baliknya dia kalau udah umur 9 tahun. Kalau belum, enggak. Wah, Ustaz, keluar darah nih umur 8 tahun, haid bukannya enggak? Haid berlaku dalam Islam ketika umur 9 tahun. Silakan periksa ke dokter, itu darah apa? Tapi kalau 9 tahun, meskipun kita mau periksa ke dokter silakan. Tapi kalau 9 tahun keluar darah dari kemaluannya wanita berarti darah. Berarti dibalik. Akilin, muslim, laki perempuan, umurnya balik dan berakal. Dan kalau nggak mau sholat silakan pilih opsi kedua jadi orang gila. Jelas ya? Kalau nggak mau sholat silakan pilih opsi kedua jadi orang gila. Jangan jadi orang muslim, jangan jadi orang gila ya. Bebas, lu nggak sholat nggak puasa bebas sudah. Tahir dan orang yang suci. Berarti nggak ada haid, nggak ada nifas. Fala tajib ala kafir wujubu mutalabati biha fid dunya li'adami sihhati minhu lakin tajibu alaihi wujub iqab alaiha fil akhirah. Kalau orang kafir
Disuruh sholat enggak. Orang kafir nggak diajak sholat, orang kafir mau ajak syahadat dulu. Ya kalau dimasukin di sholat pun percuma, nanti nggak ada. Ya, makanya dalam surat Al-Mudaththir ada ayat kan, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Apa yang paling pertama? Ada berapa sifat kan? Yang paling pertama apa? Lam naku minal musallin. Lam naku minal musallin wa lam nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. 3 ayat. Ketiga tandanya orang masuk nerakanya saqar. Yang paling pertama, lam naku minal musallin. Dulunya enggak sholat. Sekali lagi kita tegaskan, enggak sholat itu bukan hanya ketika sekarang kita dengar azan zuhur sampai asar melek enggak pengen sholat, itu berarti enggak sholat, bukan. Enggak sholat bukan hanya sekedar tidur bangun enggak mau sholat, bukan. Meninggalkan sholat juga berlaku hukumnya bagi setiap orang yang melakukan sholat caranya salah. Paham ya? Semuanya. Mau yang di sini masih umur anak-anak SD, SMP, SMA yang udah jadi ibu-ibu, yang jadi nenek-nenek bahkan, ingetin, kita bakal senantiasa masuk dalam kategori meninggalkan sholat selama kita kerjain sholatnya salah. Dan ketika kita meninggalkan sholat, ya silakan, siap-siap terima hukuman dari Allah. Dah, udah nggak ada tawar menawar, nggak ada lagi nanti alasannya bilang, Ustaz, sebenarnya kan saya udah sholat, masa sih Allah jahat banget? Kita yang melanggar, menuduh Allah jahat tuh kenapa? Yang melanggar kita, kenapa kita menuduh Allah jahat? Ya dengan bilang, masa Allah kita udah coba sholat malah dihukum juga? Nah, dari awal Allah udah bilang lewat Nabi, kalau mau sholat caranya kayak saya, pelajarin. Yang gak belajar siapa? Kita. Berarti yang sholatnya salah sebabnya siapa? Kita. Jangan nyuruh, jangan ngatain Allah, jangan. Kita kadang loh terima gak digaji di sebuah kantor, di sebuah kerjaan karena kerjaan yang salah. Kita disuruh ngepel misalnya, atau suruh nyuci piring. Pas lagi nyuci piring, ada piring yang pecah. Sebagai ganti ruginya apa? Udah gak usah dibayar dah. Ya kerjaan gue berantakan, soalnya malu gue menerima bayaran juga, kerjaan gue salah. Sama orang loh kita bisa malu bilang gak usah dibayar kerjaan yang salah. Bahkan kita berani menjamin kalau kerjaan salah gak usah dibayar. Nih saya menyewakan jasa ini. Ya dengan jaminan iklannya kalau kerjaan saya salah gak usah dibayar. Sama orang berani gak minta bayaran ketika kerjaannya salah. Kok sama Allah bilang malah nuntut, Allah yang tega, Allah yang jahat ketika kita nggak sholat terus dimasukin ke dalam neraka. Gimana pikiran kita coba? Gimana cara berpikirnya? Kenapa manusia dan agama dan dunia lebih mahal di mata kita daripada agama? Itu penyakit kita yang harus kita benahi. Ya, jangan sampai ada pikiran dunia itu lebih mahal, lebih sewa, lebih patut diutamakan daripada agama. Allahu a'lam. Ustaz, gimana caranya ngadepin anak yang tantrum, mukul-mukul, tendang-tendang ibunya, mukul, nendang, lagi, banting kan ibunya. Ya sedangkan Nabi marah sama ibu yang kasar sama anaknya. Nah pas anak itu kelewatan, ya ibunya tampar. Anaknya kelewatan, ibunya tampar. Ya apa ibunya juga salah? Salah. Kalaupun kita dalam Islam dibolehkan memukul anak, ada batasannya. Ada bagian-bagian yang nggak boleh dipukul. Dan ini jadi catatan buat semua yang punya anak, atur anak kalian masing-masing dengan peraturannya. Kalau ada orang yang misal gitu, anaknya nangis dikunci di kamar mandi, biarin anaknya. Kalau ada orang yang misalnya anaknya nangis gantung kebalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ada nggak yang begitu? Ada. Dan anak ulama, bukan orang biasa. Terkadang anak-anak ulama lebih kasar daripada kita. Terus kita mau bilang ulama itu nggak pakai dalil ngajar anaknya. Cuma kalau kita nggak setuju, kita mau bilang enggak lah, kita pakai kata-kata lembut aja. Nggak boleh, nggak sudah lempar aja bung nih. Udah dia biarin dia mau gimana urusan dia dah. Ya urusan dia begitu. Yang jelas kalau kita sebagai orang tuanya ada yang salah terhadap anak kita, mau ngomong kayak gimana silahkan, dengan cara yang nggak berlebihan atau dilarang dalam Islam. Kalau nampar, nggak boleh sampai anaknya terluka parah, apalagi sampai patah tulangnya segala macam, nggak boleh. Nggak boleh di muka, nggak boleh di tangan, di kaki yang bagiannya terlihat sama orang lain, nggak boleh. Ya nggak boleh berkali-kali. Jadi kalau
mukul nih ya, mukul nih. Di sini kan jatuhnya nih. Itu nggak boleh di situ lagi tuh. Kalau kan di situ lagi sakit tambah parah. Jadi kalau mukul diratain tuh, sampai dipijit jadi mukul deh gitu. Lalu kalau di satu tempat mukul 7 kali sakit nih. Ya, itu nggak boleh dalam Islam. Mukulnya boleh. Makanya kita bilang orang yang beranggapan bahwasanya mukul istri, mukul anak boleh silakan. Tapi juga tahu cara mukulnya gimana. Jangan cuma depannya doang. Oh dalam Islam istri boleh dipukul. Oh beneran. Dipukul nggak ke tangan, nggak puas diambil sendal nggak puas diambil kayu, semuanya dicobain. Lo gini lo pakai kasur kapuk. Semua orang dipakai buat dikebukin, mau apa emang? Jadi kalau anak tantrum gini, kita tahu gimana biar anaknya diem. Ya kalau dibiarin juga tuh anak mukul nggak bisa juga, bakal kebiasaan. Bagaimana sih pak? Pakai. Biarnya ikutin aja di tiang dah 24 jam terserah lu anak lu. Ya kalau kenapa-napa tanggung jawab. Yang penting kalau seandainya berlebihan kita kena dosa juga. Bukan hanya gue yang tahu nih orang tua nggak boleh gini, boleh. Tapi caranya yang lain jangan sampai juga kita kena dosa. Kita kan sering bilang ya, kalau ada kecurian, naudzubillah, kita juga nggak pengen semua harta kita dicuri. Tapi kalau ada kecurian, terus ketangkep malingnya, kita udah ambil barang kita gebukin ke orang kena dosa, kita kena dosa. Dan jangan bilang lo nggak tahu rasanya mau lo dicolong gimana, nggak ada. Ya lo nggak tahu kan rasanya handphone lo dijamret gimana, nggak. Ya itu maling dibakar, pantas nih dibakar dong berkali-kali nyolong, hati-hati. Itu pembakaran seseorang terhadap maling yang terjadi. Dosa tuh, dosa ngebunuh, dan dosa ngebakar itu beda. Mengazab seseorang, menghukum seseorang dengan api itu nggak boleh dalam Islam. Terus kita bilang pantasnya orang mati, hati-hati. Berarti yang ngebunuh kan dosa, ente yang bilang pantas juga nggak dosa. Karena kita mengiyakan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang. Habis kalau hari kita maling tambah banyak serang ke polisi. Polisi juga dibebasin lagi dosa mereka. Ini bukan nanti dosa saya, kita yang menerima dosa. Ya, serahin ke polisi biar dosa mereka tambah banyak. Kalau mereka lepasin lagi, jadi kalau itu itu cara nyiksa mereka paling gampang tuh. Kalau kita menyiksa mereka, yang bertanggung jawab nih gitu. Nggak usah nyiksa di dunia, kita kalah kejabatan nih, kita kalah senjata nih. Kasih aja maling, kasih apa? Kalau mereka bebasin lagi. Karena dengan alasan ABC dan segala macam, biarin dosanya numpuk di akhirat. Jangan akhirnya kita ngambil dosa itu seakan-akan kita yang nanggung. Kenapa buat gue kebugin? Percuma ngasih polisi, terbebasi juga kebugin aja udah. Yang terkadang tadi kita bilang, kalau seandainya itu maling udah gunain motor kita udah dijual, duitnya udah hilang, dipakai buat dia foya-foya, kita kebugin kali dah, masih impas dua-duanya dosa. Ini kadang malingnya udah ketangkep, barangnya masih ada, barang kita udah diambil. Kan selamat barangnya berarti. Ada kerugian nggak di sini? Enggak. Terus sampai kita gebugin, kakinya patah apa segala macam, berliling kampung, bonyok. Kenapa sih? Ada apa hobi banget kita kayak itu ngerasa jagoan. Ayo nggak usah kaget ketika kita dengar info-info nih negara makin banyak premanismenya ini apa segala macam. Lu sendiri begitu kalau orang yang maling. Merasa paling kuat bisa hukum orang, bisa gebugin orang. Jagoan Betawi sini enggak mau ngapain. Jadi kalau ditanya lagi kalau perempuan anak 5 tahun ayahnya ngedidik gimana kan? Ngedidik anak-anak semua dicontohin betul. Dicontohin paling gampang. Bikin ntar dia berbakti sama kita. Buktiin depan mereka kalau kita juga bakti sama orang tua kita. Buktiin ke mereka kalau sholat itu penting. Buktiin gimana pun kita lagi senang, lagi susah, lagi jalan-jalan, lagi di rumah sholat, jangan ditinggalin. Jangan sampai depan anak kita ngomong sholat gampang lah ini. Yang mungkin didik anak perempuan lebih susah daripada anak laki-laki. Apalagi di zaman yang sekarang, udah lebih susah. Jangan nyesal. Jangan kayak orang-orang dulu yang dikasih anak perempuan jadi ketakutan, jangan. Makanya sampai Allah kasih hadiah lewat lisan Nabi yang punya anak perempuan 2. Dididik sampai dia menikah dengan benar. Ini 2 anak perempuan ini bakal jadi penjaga dia dari api neraka. Dididik dengan benar, adabnya, agamanya, semuanya sampai dia nikah. Dipilih karena laki yang terbaik. Capek, balasannya gede. Orang laki bisa lo tembak kayak anak ayam, bahasanya begitu kan. Tembakannya udah kayak anak ayam, tapi dia nggak bisa. Dia nantinya nggak bakal ada manfaat apa-apa ke kita karena urusan sendiri. Kalau di rumah lagi banyak binatang kaki 1000, banyak banget kakinya. Tapi ada yang gituin nggak sih? Di benar 1000 gitu. Kalau jatuh ke kolam, air kolamnya jadi najis nggak? Kalau dia masih hidup, dikeluarin nggak? Kalau dia mati, selama jatuh sendiri, mati sendiri dalam air nggak?
Kecuali udah mati, iseng ada ponakan kita masukin ke air, baru nangis. Kalau dia mati sendiri situ jatuh enggak? Karena selalu kita bilang ada batasannya, ada hewan yang kalau dibelek keluar darah. Benar nggak? Nyamuk, lalat, cicak. Cicak paling gampang nih. Buntutnya diputusin. Kan hobi lu tuh kecil ya. Putusin buntut cicak gitu. Ada darahnya nggak? Nggak. Nah, hewan-hewan yang modelnya begini nih, ketika satu anggota tubuhnya dipotong nggak keluar darah, berarti mereka adalah hewan yang kalau jatuh ke air dengan sendirinya mati di situ, nggak ada yang nangis. Tuh kaidahnya. Yang lagi sholat bagian kaki terlihat sedikit, tapi langsung buru-buru itu tuh batal nggak? Pokoknya sampai lewat kata subhanallah nggak langsung ditutup baru batal. Lewat tumanina nggak ditutup batal. Tapi kalau kesadaran langsung dibenerin nggak? Ya kelihatan kakinya langsung dibenerin nggak? Tapi kalau dilihat, wah pas lagi diri nih ngelihat nih, kakinya kebuka ntar sekalian ruku baru benerin batal. Tapi kalau dilihat ada yang kebuka, keangkat langsung ditutupin. Orang kebiasaan ngandelin takdir gak mengusahakan sesuatu itu gimana sih? Dia bilang orang yang gak percaya takdir kafir. Orang yang bilang takdir ini segala macam di sini, yang ngerasa bahwasanya udahlah ditetapin. Dan sebenarnya perlu kita hormatin. Ada, gue gak mau kemana-mana dah. Gue gak mau kemana-mana, gak mau ngapa-ngapain. Kalau Allah bilang gue hari makan juga bakal makan. Boleh, jimin aja jimin. Tapi jangan kasih makan. Iya beneran jimin, tapi jangan kasih makan. Kalau dia ngamuk, katanya percaya takdir, ngamuk sekarang. Kalau dia tuh gak makan kali hari gitu. Oh enggak lah pasti makan ya, yaudah silakan duduk aja situ, nggak jangan kasih makan. Kemudian kalau dia ngerokok kopi, jangan kasih rokok, jangan kasih kopi. Tapi lama-lama di jalan sendiri. Kalau ditanya, misalnya nih ditanya nih, ya ada makanan nggak? Ada makan tuh. Terus dia bilang tuh kan, gua nggak pakai usaha aja bisa makan. Mintanya itu usaha sebenarnya kan. Nyarinya itu usaha nggak ada, usaha nggak ada. Kayak kita bilang berkali-kali Islam dalam bekerja berdagang. Patokan dalam Islam melarang seseorang meyakini pekerjaannya, perdagangannya sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan uang buat dia. Yang seakan-akan ketika dia nggak kerja, nggak dagang, nggak punya duit, nggak bisa makan, haram hukumnya. Haram itu hukumnya itu. Kenapa ya? Jadi kayak seakan-akan yang bisa ngasih kita makan itu kerjaan, nggak boleh, jangan begitu. Tapi di sisi lain Islam mengharamkan seseorang buat malas-malasan. Jadi malas enggak, usaha, terus kita bilang usaha nggak mengkhianati hasil juga kagak. Yang bisa menentukan hasil bukan usaha, itu Allah. Berapa kali kita bilang orang kerja di kantor yang sama, divisinya sama, ini sama, dapat bonusnya beda. Kerjanya bareng satu tim, dapat bonusnya beda. Kenapa bisa beda? Kadang-kadang ada yang gerutu kan, padahal kerjanya sama dah, ininya sama dah. Kok dia lebih sih? Ini tidak tahu Allah maunya begitu. Jadi di situ kita tahu. Hasil itu urusan Allah. Usaha apa seorang hamba hanya diberikan batas untuk berusaha. Jangan lebih dong. Jangan ngatur biar jadi hasilnya. Bunuh diri itu dosa. Itu sekali bunuh diri meninggal, takdir kita kan begitu. Tapi apa namanya? Berarti kan Allah yang mau? Enggak. Ada kalau masalah tauhid ya, ada bagian kecil ini yang kita bisa menentukan mau mengiyakan atau enggak. Jadi ketika kita misalnya ada orang mau bunuh diri nih, itu berarti dia yang milih jalur matinya maksiat. Yang mungkin bisa jadi sebenarnya matinya juga tenggelam. Matinya emang tenggelam nih orang nih, tapi dia milih dengan cara maksiat. Nah harusnya kalau tenggelam sendiri misalnya karena kejadian apa segala macam bisa mati syahid. Karena tenggelam salah satu mati yang dikatakan syahid, mati tenggelam kan. Tapi ketika dia milih dengan maksiat yang keinginannya, berarti jadi maksiat. Jangan bisa takdir, masa mau disalahin kalau yang bikin mati enggak, kita yang milih. Cara negur orang tua yang sholatnya masih belum 5 waktu gimana Ustaz? Ajakin aja. Sholat jamaah yuk bu, duluan dah. Udah, sholat. Saat jamaah yuk bu, udah duluan dah, sholat. Begitu aja. Terus saya tiap hari gitu, ngajak jamaah, ngajaknya pelan-pelan. Nggak usah paksain juga, ambil ucap aja, ucap jamaah yuk, biar diingat di belum sholat. Udah kan? Nggak usah banyak-banyak, nggak usah dipaksain. Apalagi dia lagi nonton TV, udah sholat di depan ya, jangan. Sambil kayak apa bertaruh. Jadi kalau tadi dibilang
Ya, kalau seandainya ibunya nampar kakinya atau mukul kakinya boleh nggak? Boleh. Tadi itu dengan syaratnya juga jangan berkali-kali di tempat yang sama, jangan sampai kakinya patah dan lain-lain. Ya kalau subuh kesiangan belum mau duha gimana ya? Subuhnya dulu kerjain ya teman kok. Manfaat puasa Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Oh ini hadis-hadis yang begini agak-agak sebagian agak-agak baik. Makanya kita kalau puasa Dzulhijjah itu biasanya pakai hadis yang umum. Nabi katakan nggak ada amal ibadah yang paling Allah sukai, paling Allah hargai, paling Allah muliakan kecuali ibadah di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Umum tuh, lo mau puasa, mau baca Quran, mau zikir, mau salawatan, semuanya lakuin banyak. Sama kayak Ramadan. Ya lakuin banyak. Ada ntar yang puasa 3 hari dapat sungai di akhirat yang lebih manis dari madu ini, yang 7 hari begini ada. Dari kita tampil Mughafir kalau nggak salah disebut. Tapi ya tadi untuk menyebutkan itu di halayak umum takut kita nanti jadi dituduh sama orang-orang yang sebelah, ya kafir lah, hadis dhaif segala macam, dengan kita pakai hadis umumnya ya. Kalau seandainya nasihatin teman biar nutup aurat, terus dibilang suaminya yang nyuruh jangan pakai gamis, ya pakai baju yang terbuka aja dah, biar nggak pakai gamis, gue malas nggak pakai gamis. Ya gimana? Sebenarnya sih kalau udah begini nggak perlu nasihatin, dan si istri nggak perlu nurutin suami. Baik katanya kita bilang ngaji jangan setengah-setengah beda. Ini hasil ngaji setengah begini. Kenapa yang ridho suami itu penting? Kalau suami ridho, Allah nanti ridho. Ya suami gue ridhonya kalau gue pakai jeans ketat, pakai kemeja ini apa segala macam, bajunya agak dilipat, kerudungnya pendek, situ nyari ridho suami buat ridhonya siapa? Terus suami yang mana yang posisinya lebih gede dari Allah sehingga ridhonya dahulu biar Allah marah juga gimana? Ini suami nih, kita cari ridhonya biar dapat ridho Allah. Dan ketika nanti kita ternyata malah mementingkan ridho suami, ini setara nih suami lemah Tuhan jadi ini. Kenapa memang? Nah, di situ taat sama orang tua, situ taat sama guru, situ taat sama suami biar Allah ridho. Sedangkan dengan jelas-jelas kita tahu Allah nggak ridho kita buka aurat, ngapain dahulukan? Dikatakan silahkan taat sama suami, sama Nabi, bahkan bahasanya gitu, Nabi sama guru sama orang tua malam ya muruka bil maksiat. Selama nggak ada mereka memerintahkan buat maksiat. Fa in amaruka bil maksiat fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Dan ketika mereka memerintahkan kita buat maksiat, kaidah yang berlaku adalah nggak ada satupun ketaatan yang harus dijalani kepada seorang makhluk ketika itu adalah kemaksiatan kepada Sang Khaliq. Kita pernah kita bahas. Ya, kalau ada orang yang jelek-jelekin kita yang udah ngaji masih ngaji begini, udah ngaji masih begini aja, percuma lo ngaji segala macam. Jawaban buat kita berkali-kali kita bilang, siapapun kamu yang bernasabkan, yang bernisbahkan, yang bersanadkan, bersambung kepada ulama, kepada pengajian, kepada agama secara umumnya, tolong jaga nama baik agamanya, gurunya, majlisnya. Kita kok jaga nama baik keluarga kita, jaga nama baik orang tua kita, jaga nama baik sekolah kita. Kalau lagi pakai seragam, jangan macam-macam, buka dulu seragamnya biar bedanya nggak kelihatan anak mana. Karena memang biar sekolahnya nggak disalahin. Kok bisa jaga nama baik sekolah, jaga nama baik keluarga, tapi nama baik agamanya dan gurunya nggak bisa dijaga? Kenapa? Padahal itu salah satu bakti murid ke gurunya itu. Dan jangan nyalain orang awam pasti begitu. Ya, 1000 kali kita ngaji, sekali aja absen bakal ditanya kenapa absen. Itu aja penilaian manusia, ya begitu udah. Jadi jangan manusia mau begitu terus situ mau maksiat jadinya gitu terus-terusan dengan alasan manusia mau begitu, enggak. Dan buat orang-orang yang nyalahin temennya, yang lagi berusaha berubah dengan hadir di pengajian, mohon maaf. Kalau dia nggak ngaji, mungkin itu bisa ketemu dia lebih sangar keadaan daripada sekarang. Kalau emang ada yang salah, bilangin ente udah ngaji nggak baik begini. Ada sering bilangin buat teman-teman kita yang misal gitu, yang sekarang naik pangkatnya udah jadi ustadznya gitu. Ini kalau jadi ustadz, dipercaya orang ceramah, dipercaya orang jadi khotib segala macam, tolong jaga pembawaannya. Jangan keluar pakai celana pendek lagi, jangan sembarang teriak-teriak di jalanan lagi, nggak pantas susah kayak gitu. Oh biarin itu satu kan penilaian orang, kita mau gimana nggak bisa begitu. Jadi kita perlu jaga nama baik yang kita pegang. Orang jangan gampang menyudutkan orang lain dengan satu kesalahan yang dia lakukan semuanya.
Jadi orang ngomong gitu biarin, ambil nasihatnya, berarti ada yang salah berubah. Dan yang suka nyalain hati-hati. Kalau akhirnya nanti dia kesel, percuma lah gue ngaji masih disalahin juga. Dia nggak ngaji, tanggung jawab lu ya. Ya percuma lu pakai kerudung, masih kelihatan sini juga bilangin rambut ini masih kelihatan, pakai dalaman kerudung ini segala macam. Jangan dibilang percuma, akhirnya udahlah, udah capek-capek berusaha pakai kerudung, dibilang percuma mulu, lupa saya kerudung, tanggung jawab jadi akhirat kan. Gimana cara ngebilangin teman yang gampangin aja kalau tentang sholat? Dengar ini, kalau itu punya teman yang gampangin sholat, cara bilangin gimana? Jangan pakai ketawa. Sumpah, kalau ngomongin masalah sholat sama teman jangan pakai ketawa. Karena sesuatu yang dibicarakan dengan ketawa ini sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina yang kalau ditinggalin pun gak usah ngerasa bersalah. Tuh parah lu gak sholat tapi ketawa, jangan. Imam Haddad bilang dalam Risal Mu'awanah, kalau itu seandainya saudara ente di rumah, asmin mukanya asmin. Saudara dibilang gitu. Keluarga di rumah nih, ada yang gak sholat kata beliau, fa'innahu syaitonun marid. Ada setan tengah-tengah ente kan. Ada yang keluarga ente gak sholat, setan di tengah-tengah ente jangan dimanisin kata Imam Haddad. Terus ame teman kita mau bercanda sholat dah, lu parah dah. Malas dah gue main ame lu, tapi masih duduk di situ. Ya kadang gue gak mau dah, kalau masih gak sholat dah, makanya gue yang bayar, jadi yuk. Tadi katanya, oh gak bilang bayarnya jalan juga. Temennya gak sholat, akhirnya gak bisa ngomong, dibayarin. Emang kita bilang kan, kesetiaan kita sama Allah perlu dibuktikan. Kapan? Ketika ketemu teman-teman yang begini. Ente lebih setia sama teman, lebih peduli manusia, apa lebih setia sama Allah dan lebih butuh Allah? Kita kan pilih sendiri. Kalau udah begini untuk masih, oh jangan. Kalau sholat dibercandain, ada orang salahnya mabuk dibercandain, lu mabuk mulu, parah, tapi bercanda, gak bisa. Orang tadi kita bilang ada hal-hal yang haram dilakuin, hubungan-hubungan yang haram dilakuin, dibercandain dong. Tak bakal dapat kapan. Tapi tunjukin ini perkara yang serius. Makanya Nabi nih, kalau mau ngasih tahu seseorang itu serius sampai dipegang badannya. Kenapa yang menandakan ini perkara serius, dengerin. Kayak kita nih kalau menegur orang kan ya, kadang-kadang kita colek dulu tuh, kenapa? Kalau lu lagi gak fokus, biar paling lu fokus, dengerin gue ngomong. Kalau kita ngomongnya sambil bercanda, sambil gak enak apa segala macam, mau apa? Kalau mau korban buat anak boleh nggak boleh? Ya atas nama anak Nabi korbanin tentang buat beliau, buat cucu-cucunya apa segala macam boleh silahkan. Dan kalau bilang kalau dibilang anak kecil kan belum punya dosa, ibadah yang kita lakukan nggak hanya senantiasa membuat dosa itu terampuni, nggak terkadang bisa derajat kita diangkat, ya musibah kita dihindarin. Jadi namanya ibadah nggak selalu tentang menghapus dosa, enggak. Ya bisa jadi tadi dia bilang derajat kita yang diangkat, ya doa musibah dijauhin, rezeki diberkahin. Ya, jadi jangan berhenti di situ. Ya Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutin di minggu yang akan datang. Ya kemarin kita bilang, minggu depan tentang khidmah khususnya, minta waktunya buat bungkusin roti sama air. Tahun lalu buat acara tabligh akbar. Dan semuanya juga kita undang buat acara tabligh akbar di minggu depan. Malam minggu di lokasi yang biasa di kemarin. Saya di belakang Lentera Hita. Di belakang Lentera Hita, kabarin juga yang punya suami, yang punya saudara laki-laki, kabarin. Mudah-mudahan bisa hadir. Yang mau hadir kok. Hari Sabtu tanggal 24, dia habis sisa. Insya Allah pencerahannya saya saling mencinta dan minta uzur dia nggak bisa hadir karena ke Australia. Yang Mujaba insya Allah hadir, di Ahmad Akaf dari Sukabumi hadir. Dan itu yang semua orang-orang yang udah menyetujui bakal hadir. Jadi kita doa juga minta doa mudah-mudahan acaranya lokasi lancar, lokasi berkah, apa yang kurang ditutupin sama Allah, ya apa yang susah dimudahkan sama Allah, dijauhkan dari kendala, dari gangguan, dari musibah, dari hal-hal yang gak kita suka, dan mudah-mudahan ya acaranya dikasih cuaca yang berkah oleh Allah, dan mudah-mudahan bisa girangin Nabi, bisa girangin guru-guru kita, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan digabungkan oleh Allah, apa yang kita pengen diberikan oleh Allah, dan kita diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jaga kita semua, para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat, diberikan panjang umur, dalam sehat afiat, dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kabul hajatnya, mudah urusan di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan yang lagi sakit di antara kita disembuhkan penyakitnya oleh Allah, dan mudah-mudahan yang kita semua mendapatkan husnul khatimah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وهاكلنا بالاستقامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.